Bo Changsheng mengetahuinya dengan sangat baik, mengingat fakta bahwa saya telah melanggar perintah dan menunda waktu saya untuk datang ke Jinling ketika saya berada di Yanjing. Jadi jika tidak ada alasan yang sesuai saat ini, saya tidak dapat lagi melanggar perintah. Jika dia tidak membangkang, itu berarti dia akan segera pergi ke Wan Liu Villa dan membunuh keluarga En yang sedang tidur dan semua orang yang melindungi mereka. Langkah besar seperti itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Dapat dibayangkan bahwa Jinling, sebagai tempat kejadian itu terjadi, pasti akan memasuki keadaan darurat militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika demikian, bagaimana saya bisa menggali petunjuk tentang Zhang Hermao dan keluarganya? Oleh karena itu, jika Anda ingin menunda waktu untuk melakukannya, cara terbaik adalah mengambil inisiatif untuk menjelaskan senjata ajaib. Lagi pula, senjata ajaib itu tidak hanya sangat berharga bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi sang pahlawan. Chang Xiangbo ingin menahan potongan kayu pemogokan petir yang dapat memanggil guntur dari langit dan mengeluarkan cincin itu, sehingga penguasa Inggris dapat memberinya anugerah beberapa hari. Tuan Inggris mendengar dia mengucapkan kata senjata ajaib. Suaranya terhenti selama 2 atau 3 detik, dan kemudian bertanya dengan dingin. "Kamu punya senjata ajaib? Senjata ajaib apa?" Chang Xiangbo dengan cepat menjelaskan. "Kembali ke Inggris, Tuan." Bawahan kebetulan bertemu dengan seorang pedagang yang membuang barang antik. Mereka baru saja menggali sebuah makam kuno di Jinling beberapa waktu lalu dan menjual barang antik tersebut. Di antaranya adalah kunci pas batu giok dinasti Qing. Di dalam kunci pas, ada metode susunan lengkap. Tuan Inggris segera bertanya, "Apa efeknya? Sudahkah Anda mencoba efek dari formasi itu?" Chang Xiangbo menjawab, "Formasi ini adalah metode akupunktur pasif. Saya berspekulasi bahwa itu pasti semacam metode jarum pasif." "Formasi?" Tuan Inggris terkejut. "Apakah ini benar?" Chang Xiangbo berkata dengan tegas. "Tuan Inggris, beraninya bawahan ini berbohong kepada Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, setelah bawahan menyelesaikan tugas, letakkan metode ini bawa kembali untuk ditinjau." Tuan Ying berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata, "Paman Changxiang, sepertinya kamu memiliki keegoisan terhadapku." Chang Xiangbo buru-buru berkata, "Saya tidak berani. Bawahan ini awalnya berencana untuk mengkonfirmasi keaslian terlebih dahulu dan kemudian melapor kepada penguasa kerajaan. Selain itu, bawahan ini juga berpikir bahwa jika mereka dapat mengambil kesempatan untuk menemukan beberapa keajaiban lagi, artefak dan kembali untuk menawarkannya, ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk sang pahlawan." Pahlawan itu mencibir dan berkata, "Jika demikian, Anda punya hati." Setelah itu, sang pahlawan berkata lagi, "Baiklah, saya akan memberi Anda 3 hari lagi. Jika Anda masih dapat menemukan lebih banyak artefak magis, saya akan memberi Anda pujian besar ketika Anda kembali. Jika Anda tidak dapat menemukan artefak magis, Anda tidak boleh menunda lebih lama lagi setelah 3 hari. Kamu harus menghancurkan seluruh keluarga En." Chang Xiangbo menghela nafas. Memenangkan periode jendela 3 hari seharusnya cukup baginya untuk menggali lebih dalam tentang Zhang Hermao. Jika Anda dapat menemukan artefak magis yang lebih banyak dan lebih baik, maka Anda akan menyaring yang malang dan kembali ke Tuan. Jika Anda tidak dapat menemukan artefak magis lainnya, maka Anda hanya dapat mengembalikan jari giok ke Tuan Inggris. Gunakan saja kunci giok ini untuk ditukar dengan kesempatan menghasilkan banyak uang dengan yang kecil. Dalam 10 menit, timur jauh Rusia. Saat ini, Ding Yuan Bayun seperti sebuah lagu, bermeditasi di mana dia tinggal sementara. Bagi orang-orang seperti dia dan Chang Xiangbo yang telah menguasai aura, tidur bukan lagi kebutuhan yang kaku. Mereka lebih suka menghabiskan waktu tidurnya untuk bermeditasi dan bernapas. Meski tidak ada aura di dunia untuk mereka serap dan ubah, setidaknya mereka bisa bermeditasi dan bernafas, bantu mereka memurnikan aura di tubuh mereka menjadi lebih murni. Pada saat ini, ponsel Yan Rush tiba-tiba bergetar. Selain 2 lainnya, satu-satunya orang yang dapat melakukan panggilan ke telepon ini adalah Tuan Inggris. Jadi dia segera membuka matanya dan membuka kunci telepon. Perangkat lunak khusus menunjukkan bahwa Tuan Inggris yang memanggilnya.
Yun Ruj dengan cepat menekan tombol jawab dan dengan hormat berkata, "Tuanku." Tuan Inggris di ujung telepon bertanya dengan suara yang agak lembut. "Roji, di mana kamu sekarang?" Yun Ruj mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dengan ponsel yang diberikan oleh Yingzu tidak hanya dapat menghubunginya 24 jam sehari, tetapi juga mengetahui lokasi real time-nya. Tapi Yingzu tahu posisinya sendiri dan sengaja menyapanya dengan sopan. Sepertinya Yingzu ingin dekat dengannya. Memikirkan hal ini, Yun Ruj berkata dengan hormat dan pelan, "Kembalilah ke Tuan Inggris, bawahan saya masih di timur jauh." Tuan Inggris bersenandung dan bertanya padanya, apakah Anda memiliki petunjuk tentang kunjungan Lin Wina?" Yun Ruj buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan, bawahan saya tidak kompeten dan saya belum menemukan informasi apapun yang terkait dengan Lin Wina." Tuan tersenyum dan berkata, "Lin Wina sangat licik, kamu tidak kompeten." Setelah berbicara, Yingzu berkata dengan serius, "Roji, ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan segera." Yun Ruj tahu bahwa kata-kata sopan Yingzu adalah sorotan nyata saat ini. Jadi, tanpa berpikir, dia berkata, "Tolong beri perintah dari Tuan Inggris, bawahan pasti akan keluar semua." Tuan Inggris berkata, "Saya ingin Anda bergegas ke Jinling secepat mungkin." Tanya Yun Ruj masuk kejutan. "Tuan Inggris, apakah Anda ingin pergi ke Jinling untuk membantu Chang Xiangbo?" "Tidak," Tuan Ying berkata dengan dingin. "Saya ingin Anda diam-diam memantau setiap gerakan Chang Xiangbo. Saya ragu dia akan memiliki hati kedua tentang Pocing." Yun Ruj terkejut dan buru-buru berkata, "Tuanku, Chang Xiangbo telah setia selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa memiliki hati kedua tentang Pocing?" Saat dia mengatakan itu, penguasa Inggris tidak menyembunyikannya dan secara langsung berkata, "Bo Kangsheng mengatakan dia punya senjata ajaib di Jinling." "Senjata ajaib?" Yun Ruj terkejut. "Mungkinkah ada biksu di Jinling yang telah menguasai energi spiritual?" Lord King berkata, "Menurut ke Chang Xiangbo itu secara tidak sengaja dicuri oleh perampok makam, dan dia secara tidak sengaja menemukannya." Yun Ruj berseru, "Ada hal yang sangat bagus." Tuan Ying berkata, "Saya baru saja memeriksa lintasan Paman Changsheng dan dia pergi ke dua tempat. Jalan antik di Jinling, jadi ada kemungkinan besar apa yang dia katakan itu benar." Yun Ruj bertanya dengan bingung, "Tuanku, bawahanku bingung. Karena Bo Kangsheng mengatakan yang sebenarnya, mengapa Anda masih mengatakan dia memiliki dua pikiran?" Tuhan mencibir dan berkata, "Apa yang Paman Kangsheng katakan kepada saya memang benar, tetapi dia hanya mengatakan sebagian saja." Setelah itu, Tuhan berkata lagi, "Dia berkata dia mendapatkannya, itu adalah senjata sihir pasif yang dia sendiri tidak tahu apa efeknya. Tetapi saya memeriksa jejak pergerakannya pada siang hari. Setelah dia meninggalkan jalan antik untuk pertama kalinya, dia pergi ke gunung yang tidak dapat diakses di Jinling, dan setelah tinggal di sana selama puluhan menit, dia baru saja kembali ke Antique Street lagi. Saya curiga dia seharusnya mendapatkan beberapa senjata sihir ofensif." Yun Ruj bahkan lebih bingung. "Tuan Ying, bawahan saya berani mengatakan itu saja Chang Xiangbo pergi ke gunung yang tidak dapat diakses." Tuan Inggris mendengus dingin dan berkata dengan muram, "Tentu saja itu tidak dapat dibuktikan dengan lintasan gerakan saja. Namun, hari ini Biro Meteorologi Jinling tiba-tiba mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem. Waktu posting hanya 20 menit setelah Chang Xiangbo tiba di gunung. Ledakan di dekat Gunung Phoenix di Jinling sore ini. Menurut deskripsi banyak orang, guntur memekakan telinga dan banyak orang belum pernah mendengar guntur yang begitu keras sepanjang hidup mereka. Jauh dari Gunung Phoenix di Jinling." Bab 2759. Mendengar kata-kata Tuan Ying, Yun Ruj sangat tertekan. Benar saja, seperti yang dia duga, Lord of England selalu memiliki informasi lokasi dari beberapa al. Dan ini bukan hal yang paling menakutkan,
Yang paling menakutkan adalah bahwa penguasa Inggris dapat menganalisis setiap gerakan setiap orang secara lebih rinci berdasarkan waktu dan tempat, dikombinasikan dengan informasi yang dapat dicari di internet lokal. Ini juga berarti bahwa saya takut tidak mungkin melepaskan kendali penguasa Inggris seumur hidup saya. Jangan lihat paralel ini yang mungkin tidak kembali melapor dalam waktu lama ketika mereka keluar untuk melakukan misi. Tetapi tubuh mereka masih memiliki racun yang disiapkan oleh penguasa Inggris, hanya saja mereka yang menguasai energi spiritual memiliki umur yang cukup panjang, sehingga simpul waktu yang diberikan kepada mereka oleh penguasa Inggris relatif lebih luas dibandingkan yang lain. Diambil setiap 3 tahun. Tapi bagaimana dengan 3 tahun? Jika semua orang menerbangkan layang-layang oleh penguasa Inggris, mereka hanya akan memiliki garis layang-layang yang lebih panjang, dan mereka masih tidak dapat melepaskan kendali penguasa Inggris. Frustrasi, dia juga menganalisis poin-poin penting di dalam hatinya yang dikatakan Tuan Ying. Chang Xingbo pergi ke pegunungan dari jalan antik, sungguh aneh, dan tempat di mana Chang Xingbo berada, ledakan guntur tiba-tiba yang belum pernah terlihat sebelumnya bahkan lebih tak terbayangkan. Menggabungkan dan menganalisis poin-poin ini, saya dapat menebak konteks umum dari masalah tersebut. Sangat mungkin bahwa Chang Xiangbo mendapatkan senjata sihir ofensif, dan bahkan senjata sihir ofensif ini dapat memanggil guntur surgawi. Tapi Chang Xiangbo tidak memberitahu Tuan Inggris bahwa dia mendapatkan senjata sihir ofensif. Pantas saja sang pahlawan mengatakan bahwa Chang Xiangbo memiliki 2 hati. Chang Xiangbo berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kepercayaan dari sang pahlawan dengan mengeluarkan senjata sihir pasif. Tetapi dia tidak menyangka bahwa sang pahlawan dapat menebak bahwa dia berbohong bahkan ribuan mil jauhnya melalui berbagai petunjuk. Memikirkan hal ini, Yunruj bertanya kepada sang pahlawan, "Tuanku, bawahanku tidak sekuat Chang Xiangbo. Jika Chang Xiangbo mengetahuinya, bagaimana aku harus menjelaskan kepadanya?" Pahlawan itu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, nanti aku akan mengajari Anda formula untuk menyembunyikan aura dan kultivasi. Tidak banyak perbedaan kekuatan antara Anda dan Bo Kangxing. Dengan bantuan formula ini, selama Anda tidak terlihat olehnya dan tidak menggunakan aura Anda di dalam 100 kaki darinya, dia tahu selain itu, saya dapat melihat lokasinya setiap saat, dan saya akan membagikan lokasinya ke ponsel Anda secara real time, sehingga Anda tidak akan ditemukan olehnya. Dengan bantuan formula ini, selama Anda tidak terlihat olehnya dan tidak menggunakan aura Anda di dalam 100 kaki darinya, dia tahu selain itu, saya dapat melihat lokasinya setiap saat, dan saya akan membagikan lokasinya ke ponsel Anda secara real time, sehingga Anda tidak akan ditemukan olehnya." Yunruj segera berkata, "Bawahan ini mengerti." Lord Jing berkata lagi, "Ruj, kamu memiliki 2 tugas saat kamu pergi kali ini. Salah satunya adalah memata-matai Chang Xiangbo dan mencari tahu berapa banyak senjata ajaib yang telah dia peroleh. Yang lainnya adalah siap membantunya pada saat-saat kritis yang..." "Bo membantu?" Yunruj bertanya dengan heran. "Tuanku, apakah ada ancaman besar bagi Jinling, sehingga Anda merasa bahkan Chang Xingbo tidak dapat menghadapinya? Anda juga tahu tentang Paman Jiing. Siapa yang tahu seperti apa bahaya yang akan dihadapi Jinling jika bola meriam diubah menjadi pasta daging?" Berbicara tentang ini, Lord Ying menambahkan, "Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya memberitahu Anda ini untuk berjaga-jaga. Chang Xiangbo dalam terang dan Anda dalam kegelapan. Dengan cara ini, tidak ada apa-apa akan salah." Yunruj langsung berkata, "Tuanku, jangan khawatir, bawahanmu mengerti." Tuan Ying bersenandung dan berkata lagi, "Selain itu, jika Bo Kangxing menghadapi tekanan yang lebih besar dari Huaxia setelah kehancuran keluarga En, saya akan membiarkan dia mundur dari Jinling pada waktunya. Pada saat itu, Anda akan tinggal di Jinling sampai tunggu Yi Putra Chang Ying dan En Changqi muncul." Setelah menutup telepon, Yunruj merasakan 10.000 keengganan di dalam hatinya. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 hal. Dia selalu tidak suka berkelahi dan membunuh, apalagi diperintahkan oleh penguasa Inggris untuk melakukan kejahatan. Apa yang paling dia harapkan adalah
tinggal di Pokinghui sepanjang waktu, tidak mengkhawatirkan urusan duniawi dan berkonsentrasi pada kultivasi. Untuk menjalankan tugas sang pahlawan, ia juga lebih cenderung mencari kesempatan yang cocok untuk berlatih kerja asing. Misalnya, Tuan Inggris memintanya untuk mencari Lynn Warner di Timur Jauh kali ini, dan dia memang mencarinya. Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan, hanya berkeliaran. Tapi tanpa diduga, dengan panggilan telepon dari Tuan Ying, dia akan berangkat ke Jinling. Selain itu, kali ini saya pergi ke Jinling untuk memantau Xiangbo, jadi saya pasti tidak bisa memancing dalam beberapa hari ke depan. Meskipun dia enggan, dia tidak berani menunda sama sekali, jadi dia buru-buru berangkat di tengah malam. Dia membeli mobil dari pemilik hotel dengan harga tinggi dan melakukan perjalanan dari kota kecilnya ke Yakutsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Pada saat yang sama, Yang Ermau berpelukan ke kiri dan ke kanan di klub malam terbesar di Jinling dengan sepasang lingkaran hitam di bawah matanya, memegang jari jok lain yang diminta kembali oleh Xiao Teng. Dan kartu bank yang telah menerima lebih dari $1 juta. Minumlah dengan bebas, minumlah dengan baik. Di depan Yang Ermau, ada anggur asing yang mahal. Sebotol sampahnya acak harganya setidaknya 10.000 hingga 20.000 yuan, atau bahkan lebih dari 100.000 yuan. Selain itu, beberapa gadis muda dan cantik berkumpul di sekitar Yang Ermau saat ini, memuji dia dengan segala cara yang mungkin. Biaya penampilan gadis-gadis ini malam ini juga setinggi 5 angka. Dan alasan mengapa Yang Ermau menghabiskan uang seperti air di sini sepenuhnya karena ini adalah permintaan Yi Chen. Yi Chen secara khusus memberitahunya di malam hari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun malam ini, yang perlu dia lakukan hanyalah minum dan bermain. Dan bahkan meminta Istana Buckingham untuk menyerahkan kamar kepresidenan kepadanya. Menurut rencana Yi Chen, dia tahu bahwa Earl yang akan menghancurkan dinasti Qing besok pagi pasti akan pergi ke Antique Street untuk menemukan Yang Ermau. Jadi dia membiarkan Yang Ermau minum dengan gembira malam ini, menghabiskan uang seperti air, dan tidur sampai matahari terbenam. 3 tiang besok, lalu bawa alkohol lalu pergi ke jalan antik untuk mendirikan kios. Ini tidak hanya akan membuat karakter Yang Ermau terlihat lebih nyata, tetapi juga memaksa sang Earl untuk beradaptasi dengan ritme Yang Ermau. Apa yang dipikirkan Yi Chen adalah mencoba yang terbaik untuk menggunakan barang antik dan alat sihir sebagai umpan untuk memanipulasi mentalitas pihak lain. Tidak peduli apakah dia datang ke Jinling untuk membunuh kakek neneknya atau keluarganya, biarkan dia belajar menunggu dan bersabar dulu. Keesokan paginya, Yang Ermau berpelukan ke kiri dan ke kanan di tempat tidur besar yang mewah di ruang kepresidenan Istana Buckingham. Tidur nyenyak. Chang Xiangbo tidak sabar untuk meninggalkan hotel saat fajar dan pergi ke Antique Street untuk menunggu penampilan Yang Ermau. Dan Ding Yuan Baoyun seperti sebuah lagu, mengendarai kereta malam selama beberapa jam dan baru saja tiba di Yakutsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Setelah tiba di Yakutsk, dia mengambil penerbangan paling awal di pagi hari dan terbang ke Harbin di timur Laut Kain. Ketika pesawat Sukhoi Super 100 yang bobrok mendarat di Bandara Harbin, Yon Roach melewati prosedur bea cukai dan transit tanpa henti dan terbang dari Harbin ke Jinling. Saat dia terbang ke Jinling, Chang Xingbo sudah berkeliaran di jalan antik dan hendak mengamuk. Untuk menemukan Yang Ermau lebih awal, Chang Xingbo datang lebih awal hari ini dari semua pedagang kaki lima. Untuk menemukan Yang Ermau lebih awal, Chang Xingbo datang lebih awal hari ini dari semua pedagang kaki lima. Namun, setelah berkeliaran di sini selama 3 atau 4 jam, kakinya menjadi kurus dan dia tidak melihat Yang Ermau. Gelisah, dia mondar-mandir di jalan antik dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur, mengulangi siklus ini. Tetapi dia tidak pernah menunggu Yang Ermau yang menghantuinya dalam mimpinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa pergerakan waktu nyata dia bolak-balik di Antique Street telah lama ditangkap oleh pengawasan kota di sekitarnya dan terlihat jelas oleh Yi Chen yang berada di Istana Buckingham. Pukul 12,3 siang, pesawat Yon Roach mendarat di Bandara Jinling melawan terik matahari. Sepanjang jalan, dia terus-menerus mempraktikkan formula yang diajarkan oleh sang pahlawan untuk menyembunyikan aura di tubuhnya sebanyak mungkin. Setelah turun dari pesawat,
Dia tidak mengalami penundaan. Setelah keluar dari bandara, dia langsung naik taksi ke Jalan Antik Jinling. Meskipun Jalausi masih memegang tanda itu dengan keras di sini, berharap untuk bertemu lagi dengan keluhan besar seperti Kang Shengbo, tetapi tanpa jari Jiok, dia sama sekali tidak menarik perhatian Yun Ruj. Dan ketika Yun Ruj sedang menuju ke Jalan Antik dengan mobil, Yi Chan yang sedang duduk di kantor Chen Zekai memerintahkan bawahan Chen Zekai di sampingnya. Pergi dan bangunkan Zhang Remao dan beritahu dia bahwa tuannya menyuruhnya untuk mulai bekerja.